Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah shalah ijabah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Semoga bibir dan lisan kita selalu dibasahi dengan kalimat tahmid, kalimat pujian seorang hamba dari Allah. Karena hakikat yang patut kita puja dan puji hanya Allah, bukan selain Allah. Kalimat mengandung syukur seorang hamba dari Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan di tengah kehidupan kita semua, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan malam ini adalah malam yang sangat istimewa untuk bangsa Indonesia ini, yaitu kita di hari atau di malam kemerdekaan. Makanya dua temanya sangat menarik sebenarnya. Artinya sangat terkait dengan kekinian pasca Idul Adha. Tapi karena malam ini adalah malam kemerdekaan, maka kita coba rubah sedikit makna, ya, sedikit tema kajian kita. Tapi kalau jamaah ijabah tetap tema yang pertama, saya siap. Pilih yang mana kita? Yang paling sepuh mana? Ya, Pak Imam kita tadi. Pilih yang mana? Nilai apa? Nilai ini harus kita wujudkan pasca Idul Adha atau ya? Kemerdekaan. Nah, cocok. Sesuai Pak Yani dengan topinya beliau adalah ini ya, veteran perang. Bapak Ibu rahimakumullah, memaknai kemerdekaan. Kita tahu bangsa yang kita cintai ini memasuki kemerdekaan usia 75 tahun. 75 tahun bukan usia yang muda, juga bukan usia dewasa, juga bukan usia tua. Tapi 75 dikategorikan usia tua renta. Apa makna usia dalam pandangan Islam? Rasulullah SAW menuntun kita dari hadis Sahih Bukhari, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberi umur panjang oleh Allah, semakin baik amal solehnya, semakin baik perbuatan. Inilah manusia yang terbaik. Jadi kalau dikaitkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, harusnya bangsa ini lebih baik. Harusnya pemimpin dan rakyat negeri ini lebih baik, baik itu di mata Allah maupun di hadapan peradaban umat manusia di muka bumi ini. Tapi apa yang kita lihat, bukan berarti saya akan membahas tentang sosbud, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu bukan kapasitas saya. Pasti kalau kita bahas itu jadi rame, viral pula nanti. Kan gitu hakikatnya kan, ya. Tapi kita kembali kepada koridor bagaimana Islam memaknai arti kemerdekaan. Bisa bermakna istiqlal, makanya istiqlal itu merdeka. Yang menamai istiqlal siapa? Bung Karno kan, ya. Bisa juga makna merdeka itu al-hurriyah. Bahkan 75 tahun ini adalah usia yang sangat langka di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna umra ummati baina 60 wa 70 wa aqalla 'ala dzalika." Sesungguhnya umur umatku itu antara 60-70 tahun. Dan sedikit sekali mereka yang usianya di atas 70 tahun. Berarti Indonesia ini sudah di atas rata-rata umat Muhammad. Bahkan kalau kembali kepada apa yang dipahami diyakini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan surat Fatir, surat 35 ayat 37 bisa dilihat. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan waja'akumun nadhir, telah datang kepada mereka sang pemberi peringatan, jazakallahu khairan,
Arti an-nadhir ini adalah yaitu uban. Dan ayat ini kata beliau berkaitan dengan mereka yang usianya 60 tahun ke atas. Berarti Indonesia ini sudah termasuk usia tua renta. Harusnya Indonesia ini semakin bijak mensikapi keadaan, mulai dari pemimpin dan rakyatnya. Apalagi kalau Allah masya'a fa'ala, negeri ini mayoritas penduduknya umat Islam. Seharusnya umat Islam menjadi umat yang berperan di negeri ini. Apalagi Allah sudah gambarkan dalam surat Ali Imran di ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik kata Allah, yang dilahirkan di tengah umat manusia. Kenapa? Karena umat Muhammad memiliki tugas yang sangat mulia. Apa itu? Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi sayang, karena pemahaman umat Islam terhadap siasah politik itu terjadi perbedaan pemahaman, maka yang kita lihat mereka yang memegang tentang siasah negara ini lebih banyak kalau dia muslim, tapi muslim yang kurang militan, yang kurang paham tentang siasah sesungguhnya, siasat dalam bagaimana ketika dia menjabat suatu kekuasaan, bagaimana seharusnya dia bersikap. Bahkan kita sempat sangat berharap terhadap partai-partai yang mengaku partai Islam. Kita sangat berharap, sangat bergantung asa kepada saudara-saudara kita ini yang masuk di parlemen. Mereka bisa merubah sistem yang memang sudah sekuler, sistem yang memang lebih banyak jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata tidak mudah. Alasan mereka tidak mudah. Apakah benar tidak mudah? Apakah mereka sudah berbuat? Maka Allah ingatkan dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 105. Faqul ya'malu fasarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah. Semua kita diharapkan di kemerdekaan 75 ini, khususnya stakeholder bangsa ini adalah umat Islam, berbuatlah. Nanti Allah dan Rasulnya dan orang beriman akan menilainya. Allah dan Rasulnya dan orang beriman akan memberi sebuah skor sejauh mana umat Islam di negeri ini telah berbuat untuk memperbaiki sistem yang ada di negeri ini. Tetap kata kuncinya NKRI harga mati. Ucapan ini sejalan dengan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Bahkan Rasulullah SAW mengelarang kita untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ketika pemimpin sudah diangkat secara legitimate, baik itu secara konstitusional maupun secara kebangsaan, maka pemimpin bagaimanapun keadaannya kita disuruh sabar. Bahkan pemimpin itu hakikatnya cerminan dari rakyat yang memilih. Nggak mungkin kalau orang jujur jadi pemimpin, apalagi dengan konsep presidensial ini kan rakyat. Kekuasaan tertinggi tangan siapa? Rakyat. Yang memilih pemimpin siapa? Berarti siapa? Rakyat. Rakyat salah milih pemimpin, itu tanggung jawab rakyat hakikatnya. Walaupun ketika seseorang sudah jadi pemimpin, dia ada sebuah pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan Bapak Ibu, saya perlu ingatkan diri saya dan kita semua. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kata Syekh Albani kedudukan hadis ini sahih. Ada 3 golongan, salasatun la turfa'u salatuhum. Ada 3 golongan solat mereka tidak diangkat di hadapan Allah, alias tidak diterima oleh Allah. Walau shibron, bahkan digambarkan dalam hadis ini, solat 3 golongan ini jangankan diterima oleh Allah, jangan sampai ke arasnya Allah, cuman naik sejengkal aja nggak nyampe.
Siapa 3 golongan ini? Rajulun amma qauman wa hum yakrahunahu. Seorang laki-laki, seorang pemimpin yang memimpin suatu kaum, suatu rakyat, ternyata kaum rakyat yang dipimpinnya tidak senang dengan dia. Bahkan Imam Ibnu Munzir, seorang ulama terkenal juga. Imam itu ada 2 kategori, Imam Sugro dan Imam Kubro. Imam Sugro itu imam kecil. Apa contoh imam kecil? Mohon maaf, imam dalam sholat berjamaah. Kalau kita menjadi imam, ternyata jamaah yang kita pimpin kurang senang dengan kita, ketidaksenangannya mereka bukan sentimen pribadi, bukan persoalan hubungan pribadi, tapi berkaitan dengan syariat. Imamnya ternyata dia merasa ada kemampuan jadi imam karena suaranya bagus, hafalnya bagus, tapi sosok imam ini imam yang fasik di mata umat. Apa imam yang fasik? Contoh, keliling, jalan keluar, apalagi besok jalan-jalan pagi, memaknai kemerdekaan dengan jalan pagi misalnya, sehingga kajian libur misalnya, ya. Ini udah semakin keliru. Ternyata imam kita pakai celana pendek di atas lutut misalnya. Terus ketika istirahat jalan pagi udah capek, minumnya berdiri pakai tangan kiri lagi, tangan kanan rokok. Ini misal, ya. Nah itu kan banyak kita dengar keluhan-keluhan jamaah, imam kami hafiz, ustadz, tapi akhlaknya nggak menunjukkan hafalan Quran. Kan banyak keluhan-keluhan itu. Nah kalau itu yang terjadi, sholat imam ini tidak akan diterima oleh Allah, sedangkan jamaahnya tetap diterima. Apalagi contoh yang lain, kita sebagai seorang ayah, seorang suami, pemimpin dalam rumah tangga, ternyata istri dan anak-anak kita benci dengan kita, wa'iyadzubillah. Maka ayah dan suami ini sholatnya membanting gimana pun, murajin seapapun, sholatnya ditolak oleh Allah. RT RW, siapa yang RT di sini, RW sini? Kalau perlu buat survei, selama kepemimpinan saya Bapak Ibu senang tidak? Ternyata survei mengatakan lebih banyak tidak senang dibanding senang, letakkan jabatan. Daripada sholat tidak terima, gaji pun nggak jelas, yang ada jadi omongan, mendingan letak jabatan. Sedangkan Imam Kubro, pemimpin besar, yaitu selevel menteri, bupati, wali kota, presiden, raja, itu lebih besar lagi tanggung jawabnya. Bayangkan, ternyata ada hadis 3 golongan sholat mereka, ibadah mereka tertolak. Jangankan sampai di hadapan Allah, shibron, sejengkalnya nggak nyampe. Pak ya, yang kedua, ini berkaitan dengan ibu-ibu. Tapi Imam Ibnu Munzir memahami hadis ini tidak tekstual. Mar'atun batat, seorang wanita yang meninggalkan ranjang suaminya, yang meninggalkan rumah suaminya, dan suaminya marah, benci, tidak ridho pada wanita ini, maka wanita ini sholatnya ditolak oleh Allah. Hati-hati ibu-ibu, keluar rumah tanpa izin suami, ini wanita yang nusyus, durhaka pada suami. Wanita yang menolak keinginan suaminya, pahamlah ya keinginan, karena masih ada yang belum balik mungkin, ya. Dan suaminya tidak ridho, apalagi wanita ini seenaknya, asik minta jatah mulu, capek tahu, ya. Maka wanita ini sehebat apapun sholat dan ibadahnya, maka ibadah dan sholatnya tersebut tertolak di hadapan Allah. Teks hadis ini tentang wanita secara tekstual, secara verbal, ternyata Imam Ibnu Munzir mencoba memahaminya bukan hanya wanita, sosok laki-laki, suami juga kena dengan hukum ini. Ketika sosok laki-laki ini, suami ini, ayah ini tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau dia berkaitan suami, dia wajib memberi nafkah lahir batin kepada sang istri. Saya mau nanya nih, mohon maaf, persoalan kepuasan di tempat tidur itu hak suami
atau kewajiban suami terhadap istri. Memberi kepuasan urusan itu hak istri atau kewajiban suami? Saya jawab, oh ini bahayanya ini. Makanya banyak wanita yang kacau. Memberi kepuasan di urusan itu hak istri, kewajiban suami. Suami harus memberi kepuasan. Bahkan hukum azal, tahu azal? Azal tahu nggak? Tumpahin air ini keluar ember. Itu yang mudahnya ya. Itu harus izin istri. Karena itu hak istri. Makanya hai para suami yang mulai mohon maaf yang sudah mulai letoy, berusaha bagaimana supaya tetap oke. Karena diminta pertanggungjawaban nanti. Di antara minum madu apa saya nggak bilang minum madu, saya kan madu, ya kan? Paham saya. Kalau saya sebut nama madu saya heboh lagi itu. Baru dibilang madu aja dia sudah senyum Pak. Kan saya nggak sebut merek tadi kan, madu bebas. Ya. Kata ibu-ibu boleh Ustaz madu, asal jangan ditambah di, karena kalau udah di madu pahit rasanya. Itu contoh ya. Harus olahraga, pokoknya itu kewajiban suami dan hak sang istri. Makanya kalau kita masih punya buku nikah, baca Syighah Talik Talak. Apabila seorang suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 tahun, jatuh talak satu, kan ada buku nikah. Lupa. Nah, kalau lupa bukan nikah lagi, buka bukunya. Bukan suruh nikah lagi. Hakikatnya demikian. Jadi yang kedua siapa? Seorang istri yang meninggalkan ranjang suami atau rumah suaminya dan suaminya marah dengan perbuatan istri tersebut, maka wanita ini ibadahnya tertolak. Dan yang ketiga, ikhwan, dua orang bersaudara saling bermusuhan, tidak bertegur sapa, memutuskan tali silaturahim, maka dua orang saudara ini ingat makna saudara bisa makna bersaudara karena hubungan kekerabatan, juga bisa makna saudara berkaitan dengan hubungan akidah. Maka ketika dua orang bersaudara ini tidak saling menegur, maka dua orang ini ibadahnya khusus sholatnya tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Hati-hati masalah memutus tali silaturahim. Dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata qati'un, enggak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hanya masalah khilafiyah udah enggak ketemu, udah nggak tegur sapa, padahal cuma masalah khilafiyah. Di WA udah saling hujat, ya nggak kuat hati keluar, tapi buat grup lain, buat grup anti teror. Contohnya, ya sama yang kan. Wa iyadu billah, la yadkhul jannah taqati'un, nggak akan masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita dari Sahih Bukhari, la yahillu limri'in ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal. Ya, tidak halal bagi seseorang meninggalkan saudaranya, tidak bertegur sapa, termasuk suami istri tidak bertegur sapa, tidak halal lebih dari 3 malam. Jadi kalau marah-marahan, ada 3 cara bagaimana seorang suami bersikap pada istri yang nusyuz, yang nurhaka, yang tidak taat. Lihat surah An-Nisa surat keempat ayat 34. Cara pertama, wa'iduhunna, nasihati dia. Begitu saya bilang nasihat dia, Pak, apa kata curhatan jamaah? Ustaz, saya nasihati istri sebaik-baik tapi jawabannya keras karena dia anak brimob, Ustaz. Ada juga yang curhat demikian. Jadi suaranya lebih keras dibanding saya, nggak mempan, Ustaz. Ya. Yang kedua, nggak mempan dengan nasihat. Ini yang perlu diingat, dicatat, khususnya ibu-ibu. Wahjuruhunna fil madaji,
ternyata ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga bukan pisah rumah, bukan seenaknya meninggalkan suami karena marah dengan suami, tapi perintah Allah bukan surah An-Nisa ayat 34, wahjuruhunna fil madajih, pisah ranjang bukan pisah rumah. Karena kalau ada konflik rumah tangga pisah rumah, setan paling senang dengan suami istri. Pasti akan banyak provokator di luar sana. Apalagi sosok orang tua dari istri atau sosok orang tua dari suaminya tidak bijak, makin dikompori. Kan mama udah bilang, siapa suruh terima si fulan, udah jelek, nganggur. Nah, udah jadi provokator udah. Wa'iyadzubillah. Maka perintah Allah dengarkan. Orang beriman apapun perintah Allah dan Rasulnya cuma sami'na wa ata'na. Cara menghadapi rumah tangga tengah konflik, pertama saling nasihati, yang kedua pisah ranjang bukan pisah rumah. Dan yang ketiga, kata Allah kepada suami yang menghadapi istri yang nusyus, yang tidak taat pada suami, wadribuhunna, boleh pukul tapi bukan pukul fisik secara maknawi. Apalagi Rasulullah SAW mengajarkan kita, mengingatkan kita haram memukul wajah sang istri. Bahkan jumhur ulama sepakat seorang suami memukul wajah sang istri walaupun tidak terucap aku talak kamu, jatuh talak sah. Dan cara rujuknya, ya, nggak perlu nikah lagi, nggak perlu pakai mahar. Tapi ada seorang wanita, dia pakai logikanya. Begitu ditalak suaminya, begitu suami ngajak rujuk nggak mau. Nanti aja bang, habis masa iddah, supaya aku dapat mahar lagi. Begitu selesai masa iddah, suami udah nikah dengan wanita lain lagi. Dan ini bukan saya karang, curhat ibu itu. Jadi selama masih masa iddah talak 1 atau 2, kan at-talaqu marratan, tolak dengan 2 kali, ya. Selama masih dalam masa iddah, cara rujuknya dengan 2 cara. Dengan ucapan, aku kembali padamu. Adapun perlu saksi atau tidak, para ulama berbeda pendapat, tapi hakikatnya tanpa saksi sah. Untuk rujuk, ya. Bukan untuk nikah, untuk rujuk. Dan atau dengan cara perbuatan. Misalnya, mari kita mulai lagi malam ini, ya. Jadi itu bang, ya, artinya sudah rujuk, sudah sah rujuk. Tapi kalau keluar sudah masa iddah, saya mau nanya, wanita yang dicerai suaminya hidup, berapa lama masa iddah wanita tersebut? Berapa lama? Nah, bahaya kali nggak tahu hukum. 3 kali kuruk. Bukan 3 bulan, 3 bulan untuk wanita menopause. Untuk wanita yang belum menopause, masa iddahnya 3 kali kuruk. Apa arti kuruk? Para ulama berselisih. Ada yang memaknai kuruk itu masa haid, 3 kali haid. Ada yang memaknai kuruk itu ada 3 kali suci, taharah. Ya, jadi tinggal maknai saja mana yang kita yakini, apakah 3 kali haid atau wanita ini 3 kali suci. Itu makna 3 kali kuruk. Kalau wanita ditinggal mati suaminya, berapa lama masa iddah? Apa arti iddah? Menunggu. Wanita ini tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain selama masa iddah. Berapa lama? 4 bulan? Hah? 4 bulan 10 hari. Barakallah. Udah nikah belum? Aduh, yang belum nikah yang paham. Ya, 4 bulan 10 hari. Barakallah fiik. Jangan sampai salah ini. Banyak di luar sana, banyak wanita yang salah memahami masa iddah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali pada tema kita. Ini sekedar muqaddimah betapa pentingnya kita pahami Indonesia ini kalau dalam pandangan Islam sudah usia tua renta. Berarti elemen rakyatnya, ya, orang-orang yang hidup di negeri ini sudah harus memaknai bagaimana kita harus menjadi manusia terbaik dari Allah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia diberi umur panjang, semakin baik amalannya.
Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Seburuk-buruk manusia diberi umur panjang, semakin buruk. Sekali lagi kita tidak membahas Polexosbud, apakah negeri ini semakin buruk secara Polexosbud atau tidak, itu urusan para pakar. Tapi kita bisa memaknainya, bisa merasakannya. Kok 75 tahun masih begini? Ya, kok keadaan kita semakin terpuruk? Ekonomi kita diambang benar-benar krisis. Dan kita merasakan dampak dari COVID-19 ini. Saya tidak tahu perumahan di kita ini berapa orang yang terdampak COVID, artinya di PHK. Satu klaster di Yasmin, salah satu perumahan elit di Kota Bogor itu, ada satu klaster terdampak COVID, 200 kakak kena PHK. Kata DKM-nya tahun lalu mereka muzaki, Ramadan kemarin kami harus memberi bantuan. Dan banyak DKM memfasilitasi anak-anak sekitar masjid tersebut masang wifi supaya anak-anak itu belajar di masjid. Gak apa-apa. Al-Ijabah ada wifi-nya gak? Dipikirkan berapa lah bayar wifi per bulan. Tapi telah membantu anak-anak kita, bagi mereka yang terdampak ayahnya PHK, kita masukkan ke musola ijabah, kita buat komitmen yang masuk musola pertama harus bulan begini, buat supaya mereka dekat dengan musola ijabah. Dan itu amal soleh. Ayo pikirkan, saya berharap malam ini itu arti salah satu makna kemerdekaan. Saya tidak melarang jalan sehat, tapi kalau kita lihat apa sebenarnya manfaatnya, kecuali hanya sekedar kita memang kumpul silaturahim, tapi sebenarnya kita melanggar SOP COVID. Kalau ada gugus tugas dibubarkan itu gerak jauh. Ya, hakikatnya demikian. Tapi mari kita maknanya pagi besok. Pak Yani mengungkapkan kita bentuknya namanya remaja masjid, sambil kita pasang wifi supaya remaja kita senang di musola. Bukan senang main game, tapi bagaimana dia cinta dengan masjid. Dan ini momentum kita mendekatkan anak-anak kita ke musola al-ijabah dan masjid. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, apa makna kemerdekaan dalam pandangan Islam? Kita harus benar-benar memaknai kemerdekaan. Yang pertama adalah kita harus merdeka dari perbuatan syirik. Kenapa ini makna yang pertama dan utama? Kita sangat paham tentang surah Luqman. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kenapa umat Islam di negeri ini khususnya harus merdeka dari perbuatan syirik? Karena kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Bahkan Allah gambarkan perbuatan syirik yang dilakukan seseorang itu bisa menghapus seluruh amal soleh yang telah dia perbuat. Lihat surah Az-Zumar, surat 39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, kata Allah, terhapus seluruh amal solehmu. Hajimu, umrahmu, sedekahmu, zakatmu, sholatmu, apapun ibadahmu terhapus. Makanya kita harus merdeka dari perbuatan syirik, sekecil apapun dia. Karena syirik kecil itu apa? Riya, sum'ah, ujub itu syirik kecil. Kalau syirik kecil, kata ulama, tidak menghapus seluruh amal soleh yang kita lakukan, kecuali amal soleh yang mengandung syirik kecil tersebut. Misalnya, saya mengajar ini ada unsur riya, maka pengajaran saya malam hari ini, khusus malam hari ini ada unsur riyanya, tidak menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah. Sedangkan pengajaran melalui saya ikhlas menjadi amal soleh. Itu berkaitan syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, menyembah kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, meyakini rezeki pada selain Allah, maka bisa syirik besar. Apa akibatnya? Seluruh amal soleh yang pernah dikerjakan orang ini terhapus di hadapan Allah. Dan apa ancaman Allah? Lihat surah Al-Maidah, surat kelima ayat 72.
Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa melakukan kesyirikan di hadapan Allah, Allah haramkan surga kepada pelaku. Surat 5 ayat 72. Jangan main-main dengan syirik besar, termasuk syirik kecil. Karena syirik besar pasti diawali dengan syirik kecil. Dosa besar pasti diawali dengan dosa kecil. Sekarang masih banyak nggak di kehidupan kita yang melakukan kesyirikan? Minta kepada selain Allah bisa terjebak dalam kesyirikan tidak? Berharap kepada selain Allah bisa terjebak dalam syirik tidak? Menyembah-nyembah selain Allah bisa syirik tidak? Padahal Allah sudah ingatkan, minta itu pada Allah. Dan kita selalu baca dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Allah ingatkan, lihat surah Al-Ankabut surah 29 ayat 17. Surah 29 ayat 17. Sambil Bapak Ibu buka surah 29 ayat 17, fadhal muadzin. Kita pernah bahas apa sih definisi syirik. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Anta ja'alallahu niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan Allah tandingan. Yang berminta, yang berharap, yang bergantung kepada selain Allah, itu masuk kategori syirik. Apalagi surah Al-Ankabut ayat 17, "Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa tahlukuna ifka." Sesungguhnya kamu sembah selain Allah adalah berhala-berhala, dan kamu telah membuat kebohongan. Apalagi tentang pandemi Covid ini, kalau nggak kuat-kuat iman, banyak orang berlaku syirik. Jadi penjilat, penyembah, menghalalkan segala cara, menjadikan dunia ini menjadi Tuhan selain Allah. Wa'iyadzubillah. Maka kalau ada orang seperti ini dan dia meyakini yang mendatangkan dia rezeki adalah bukan selain Allah, bukan Allah tapi selain Allah, maka dia masuk kategori dia belum merdeka dari perbuatan syirik. Bukan hanya istilah menjadi masalah. Tadi kita sudah dengar, perbuatan syirik menghapus seluruh amal soleh seseorang. Perbuatan syirik pelakunya Allah haramkan surga. Bahkan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati dakhal jannah illa may yusyrik billah." Semua umatku masuk surga kecuali berbuat syirik di hadapan Allah. Dalam definisi syirik yang lain, syirik itu lebih samar dari seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Kelihatan enggak itu semua? Betapa samar-samarnya syirik. Dan kita diingatkan, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu ada perbuatan kezaliman terbesar di hadapan Allah. Saya perlu ingatkan hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW. Hati-hati dengan istilah jebakan setan. Dia bukan dukun ustaz, tapi orang pintar. Kata orang dia guru spiritual ustaz. Saya perlu ingatkan hadis ini. Orang yang mendatangi orang pintar, kata Rasulullah SAW, 40 tahun amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. 40 hari, 40 hari. Berarti selama 40 hari kalau dia tidak segera bertobat, kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Ini baru datang doang, belum ngapa-ngapain, belum meyakini, belum percaya, belum bawa ayam hitam, belum bawa apa. Dulu saya pernah ada satu jamaah ngajak saya ke Sukabumi, Ustaz, ada katanya ada orang saktir gitu-gitu, bahasanya apa itu? Ada orang memiliki kelebihan karomah, jadi saya mau jual tanah. Ya kok kita ke sana nanti katanya tanah saya cepat laku. Di kepala saya udah syirik aja. Tapi saya karena diminta tolong Ustaz, nanti sesudah Ustaz lihat baru Ustaz berfatwa syirik atau tidak. Padahal di kepala saya tidak ada syirik. Apalagi ada istilah syaratnya Ustaz, kita harus mampir ke M4, kita harus beli madat.
Madat itu permintaan kiai itu nanti dibakar untuk memanggil arwah-arwah. Di antara arwah yang tidak pernah lupa dipanggil arwah siapa? Siapa yang bisa jawab? Kalau orang tawasulan yang nggak pernah absen disebut arwah siapa? Syekh Abdul Qadir Jalan. Nampaknya mantan. Betul kan? Makanya mereka tahu. Nggak pernah lepas itu nama itu, betul nggak? Ya, madat itu Bapak Ibu, itu jenis dari drug narkoba. Begitu saya tahu dia bilang, Ustadz saya mampir dulu ya ke Empat. Cara belinya udah benar-benar sangat silent operation. Katanya Ustadz ini nggak bisa orang sembarang beli. Harus dapat KTBC dari kiai ini, kasih ke pedagang ini, nanti pedagang lihat tanda tangan siapa, tulisan siapa, baru ini. Terus saya gemetar, jujur ya. Saya bilang Bapak, Pak, kalau polisi nangkap, masuklah koran nama saya ke MUI Komisi Fatwa Bogor, beli madat di Empang. Dia apa itu? Tapi alhamdulillah saya berdoa, saya khawatir sekali karena udah salah nih jalan ini. Dari wasilahnya perantara udah benar-benar syirik, pakai madat lah manggil arwah. Sampai sana udah naik gunung, turun gunung, ketemulah satu kayak padepokan, anak-anak ditulisnya pondok pesantren yatim, yatama. Udah feeling ini pasti mengandung hal kesyirikan benar. Habis sholat maghrib mulai dibakar tuh madat, ya madat itu mulai dipanggil arwah-arwah yang pernah lupa arwah tadi. Ya, begitu doa, saya sedikit banyaknya ngerti bahasa Arab. Entah apa yang dibaca, semua ayat yang disuruh amin, orang yang datang amin. Padahal feeling saya nggak ada makna, entah apa dia cepat begitu. Udah, akhirnya saya tanya ada anak yatim sampai paling bantul, amin amin. Nah, kamu yang kamu aminkan tahu enggak Pak, dia ngaku saya Ustaz. Enggak Pak. Terus kenapa amin kamu paling bantul? Pokoknya amin itu. Singkat cerita udah pasti syirik. Bawa tanah ini, kembalikan ke tanah tempat bapakmu jual. Nanti malam apa yang saya bawa ini nanti kelilingi tempat tanah, astagfirullah. Sampai di tengah jalan saya buang itu syirik. Dan Allah Maha tahu niat saya. Ini luruskan orang ini. Padahal mendatangi orang pintar saja 40 hari sholat kita ibadah kita tertolak. Kalau meyakini ucapan kata Rasulullah SAW, orang ini sudah berdusta atas nama Rasul. Orang ini sudah keluar dari milah ajaran Rasulullah SAW. Nah sekarang, Ustadz boleh nggak kita minta doa kepada Ustadz? Kalau Ustadz ini Bapak Ibu yakin akan kesolehannya, bukan sekedar penampilannya, benar-benar Bapak yakin akan kesolehannya, apa ukuran orang soleh? Mohon maaf, yang bisa kita lihat dia menjaga nggak sholat 5 waktunya berjamaah. Kalau sholat malamnya nggak mungkin kita jaga. Karena untuk laki-laki, untuk kiai soleh, sesoleh-soleh kiai, sholatnya di rumah atau harus ke masjid. Ini juga jadi ukuran Bapak Ibu, mohon maaf, karena saya pernah 6 tahun di pesantren, hanya sekedar gambar untuk Bapak Ibu. Carilah pesantren untuk anak-anak kita yang kiainya selalu berjamaah dengan santri. Jangan kiainya di rumah, apalagi kiainya merokok, santri suruh ke masjid. Udah, ilmu anak kita gak barokah ini. Karena sumber ilmunya mengandung kefasikan. Rasulullah SAW pernah dengar gak? Mentang-mentang beliau seorang Rasul dijamin masuk surga, pernah gak berjamaah gak? Bahkan di akhir ayat pernah kita dengarkan, kita baca, kita pahami. Di akhir ayat ketika beliau berwudu, beliau pingsan tetap berjamaah. Saat itu yang menjadi imam siapa? Siapa? Abu Bakar. Dan sahabat memaknai berarti peninggalan Rasulullah SAW menggantikan beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka pengangkatan Abu Bakar tidak ada konflik, semua setuju. Tapi begitu Umar, Utsman, Ali udah mulai, makanya mereka terbunuh. Qadarullah masya'a fa'al. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka mari maknai dari diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, memaknai kemerdekaan sesungguhnya adalah dalam pandangan Islam terbebas dari perbuatan syirik. Yang punya jimat-jimat malam lempar sana. Yang batunya dianggap batu paling ini, Ustaz, ini batu ini begana begini, buang. Bahan bakar api neraka dari apa?
manusia dan batu. Masih ingat nggak zaman batu akik? Saya khotib Jumat tuh sering-sering saya lihat orang lagi kita khutbah dia sibuk sama batu akik. Dia umrah, dia haji, sibuk batu akik. Itu parah sekali zaman batu akik. Wa iyadzubillah. Syirik. Apalagi masih ada pedagang kepret, panglaris, ayah Allah. Kalau panglaris bisa benar-benar laris, semua kepret aja, nggak ada yang bangkrut. Wa iyadzubillah. Hati-hati. Yang buka usaha, ada amalan-amalan tidak ada tuntunannya, dan kita meyakini amalan ada tuntunannya sebagai penglaris, syirik. Berat sekali syirik ini. Belum merdeka kita. Yang masih menyembah-nyembah manusia sebagai penjilat, sebagai apa, penghambaan, bisa syirik. Bahkan yang paling mudah, ketika terdengar hayya 'alas shalah dengan hayya 'alat tugas, pilih mana ya? Pilih hayya 'alas shalah atau pilih hayya 'ala atasan? Pada orang beriman, kata Allah di surah Al-Anfal, pernah kita kaji, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hati. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 165 Allah sebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu cintanya pada Allah prioritas number 1. Dalam surah At-Taubah di ayat 24, ketika bapak-bapakmu, hartamu, anak istrimu dan apapun mereka mencintai, ya, ternyata mengalahkan kecintaan pada Allah dan Rasulnya, nggak akan barokah hidup. Oke Bapak Ibu, memaknai kemerdekaan pertama apa? Merdeka dari perbuatan syirik. Yang kedua, karena saya jam 8 nanti harus langsung ke Jakarta, ada kajian lagi besok. Yang kedua, merdeka dari TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul itu apa? Masih dipercaya malam Jumat banyak gundurwo, ya. Berkaitan khurafat juga, kalau kupu-kupu masuk rumah maknanya apa? Kok paham semua nih? Berarti di kepala masih khurafat nih. Anak pakai baju terbalik bukan ditegur. Apa arti anak baju terbalik? Nah, kok tahu? Berarti otak khurafat masih belum bersih ini. Jangan diajarin lagi. Mata kedutan apa artinya? Padahal memang pembentilan. Nanam pohon seri rezeki supaya datang rezeki. Ayah wahai. Yang paling parah apa? Ada burung gagak depan rumah. Maknanya apa? Nah, kok sama bahasanya dari Aceh sampai Merauke? Berarti kita belum merdeka dari khurafat, dari tahayul. Padahal ini bagian dari syirik, tatayur. Siapa yang pernah ke Pulau Pinang, Malaysia? Di Pulau Pinang itu di mana-mana burung gagak, nggak ada yang mati itu hari itu. Ayah wahai. Apalagi berkaitan perbuatan bid'ah, ini lebih parah lagi. Umat Islam tidak sedikit yang alergi dengan kata-kata bid'ah. Pada yang mengawali kata-kata bid'ah Ustadz atau Rasulullah SAW. Rasul hadisnya sahih, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan yang mengada-ngada, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap mengada-ngada bid'ah. Itu ucapan Rasul. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tapi alergi kita, aneh kan? Ngaku umat Muhammad, ucapan dan ajar Rasul alergi. Kira-kira bisa duduk bersanding bersama Rasul nggak? Ngaku suami istri tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah curhat-curhatan. Kira-kira orang bingung nggak di suami istri atau apaan? Sekali lagi, belajarlah agama ini secara murni. Qala Allah, qala Rasul, supaya selamat. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dari Sahih Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal tidak ada contoh, tidak ada perintah dari, maka tertolak.
Dan mau tahu Bapak Ibu, apa bahasa Allah dan surah Al-Kahfi? Surat 18 ayat 103 dan 104. Dia mengaku sudah beramal dalam hidupnya, ternyata amalannya dalam hidupnya tidak menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah. Apa bahasa Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang yang paling rugi amal perbuatannya di dunia? Siapa mereka, kata Allah? Ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah beranggapan mereka telah berbuat baik. Beramal itu ukurannya bukan sekedar baik, tapi benar tidak, ada dalilnya tidak. Makanya Allah turunkan surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Hanya sekedar nenek moyangku ngajarin demikian, sudah aku ikut. Nggak pernah mau tahu, ada nggak dalil? Kenapa khurafat itu sampai sekarang masih muncul? Tentang burung gagak berarti makna kematian. Karena sejak dari dulu kita diajarkan demikian. Dan kita nggak pernah nanya kepada orang tua kita, ada dalilnya nggak? Pada setiap urusan yang tidak ada dalil dan tidak ada penelitian ilmiah, ini disebut dengan tatoyur. Dan ini adalah pemahaman orang jahiliyah lampau. Arti tatoyur itu apa? Kalau mereka ingin bepergian, ingin safar, mereka lepas seekor burung. Kalau burung itu hinggap di dahan, berarti jangan bepergian. Apalagi kalau burung itu kembali lagi, itu bahaya. Tapi kalau burung itu terus terbang, oh berarti selamat. Ini disebut tatoyur. Jadi indikator tatoyur itu dua, Bapak Ibu. Pertama, kalau tidak ada dalil. Atau kalau tidak ada dalil tapi ada penelitian ilmiahnya. Oh ternyata burung gagak itu mengandung aura kematian. Kalau ada burung gagak buat manusia mati, ada penelitiannya. Itu tidak disebut tatoyur. Covid misalnya, ada masih pemahaman ini rekayasa dari Cina. Ya, ada yang mengatakan ini dan itu. Padahal kita lihat orang sini berganti, hari ini semakin banyak orang terpapar COVID. Dan orang memang sudah bosan, tinggal matinya mati kelaparan atau mati kena COVID. Ini itu pilihan. TV heboh tadi, Pangandaran di mana para tempat penuh sesak, tanpa ada SOP COVID. Ternyata besok jamaah mushola Jabah ingin gerak jalan bersama keluarga. Bagus. Asal sholat subuh keluarga semua di mushola. Habis sholat subuh nunggu syuruk, baca Quran dulu, ya. Habis syuruk baru kita pulang, sarapan baru kita gerak jalan. Itu baru memaknai kemerdekaan sesungguhnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, kerjakan urusannya lain. Kepada Allah kita berharap semoga Allah ridho, menjadi amal soleh. Dan kita sudah paham banget kapan suatu amalan menjadi amal soleh di hadapan Allah, apabila memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Ittiba. Yang kita lakukan ada tuntunannya, ada dalilnya. Kalau kemerdekaan kedua sudah kita lakukan, Islam mengatakan kita telah merdeka sesungguhnya, karena kita sudah terbebas dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Merdeka yang ketiga, ini lebih banyak lagi. Merdeka dari kebodohan. Kita mendengarkan sebuah ungkapan yang sangat populer, bahwa yang disebut orang bodoh itu bukan nggak sekolah. Justru Lim Siliong nggak tamat SD Kongmerat, anak buahnya macam-macam, lulusan dari manapun. Bu Susi mantan Menteri Kelautan cuma sampai SMP, tapi pesawatnya banyak. Apa yang disebut bodoh? Wal ajizu manittaba hawa wa tamanna 'ala Allah, kata Rasulullah SAW dari Syekh Tabrani, yang disebut orang bodoh yang mengikuti hawa nafsu. Dan dia berangan-angan kalau nanti aku mati, kan Allah Maha Pengampun. Dia orang bodoh. Kan Allah Maha Pengampun, Ustaz. Sekarang aku maksiat, nanti malam taubat.
Sekarang aku korupsi, nanti tahun depan habis korupsi ini aku tobat terus mau lagi korupsi. Ini orang bodoh. Seolah-olah umur dia yang ngatur. Seolah-olah dia bisa mengatur Allah. Padahal dosa itu ada dengan masyiatillah, kehendak Allah. Insya'a yaghfirallahu wa insya'a ayu'adzibahu. Ada ketika seorang bertobat, itu kembali kepada masyiah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak akan diampuni dosanya, kalau Allah tidak berkehendak dia tetap diazab. Mau bermain-main di situ. Maka bodoh sesungguhnya, sekali lagi saya ingatkan, bukan tidak sekolah. Yang dimaksud dengan al-ummi, yang apa yang disebut ummi bukan tidak bisa baca dan tulis, tapi ummi sesungguhnya dalam pandangan Islam, dia tidak pernah belajar memahami isi Al-Quran dan tidak punya usaha untuk mengamalkan Al-Quran. Ini orang bodoh. Dan dia selalu mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah sebutkan, buka surat Al-Anbiya surat 21 ayat 24. Kenapa banyak manusia menentang ajaran Allah dan Rasulnya? Kenapa banyak manusia terjebak ikut hawa nafsu atau fanatisme kelompok dibanding ajaran Allah dan Rasul? Kenapa banyak manusia lebih meyakini tradisi ajaran nenek moyangnya dibanding ajaran Allah dan Rasul? Jawabannya di surat Al-Anbiya ayat 24. Coba lihat. Surat 21 ayat 24. Nah, ini tolong dibaca. Karena ternyata jawaban dari Allah indah sekali. Kenapa banyak kita itu lebih senang dengan kata orang, kata profesor dibanding qala Allah, qala Rasul. Apalagi yang belajar filsafat ilmu, rujukannya Aristoteles, Plato. Di filsafat ilmu itu begitu. Karena saya pernah belajar itu. Iya ya. Ujungnya menggugat Allah. Kan di itu ada zone namanya free of God. Jadi mereka tuh bebas mau ngomong tentang Allah, Tuhan tuh Tuhan begana, itu ada zone di sana free of God, bebas dari Tuhan. Naudzubillah. Itu karena keblinger dengan filsafat ilmu yang tidak dibarengi dengan apa? Petunjuk Allah dan Rasul. Ayo Pak Yani atau siapa yang udah ketemu? Surat 21 ayat 24. Ini kata kunci. Kenapa banyak manusia menentang ajaran Allah dan Rasul? Silakan. Atau apakah mereka mengambil Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak karena mereka itu berpaling. Jadi orang berpaling kenapa? Tidak mengetahui yang hak. Hak itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147, hak itu datang dari Allah. Jangan ragu-ragu menerapkan yang hak. Ustaz, masyarakatnya begini Ustaz. Nanti kalau saya terlalu oriented Quran hadis dianggap radikal, Wahabi, bla bla bla. Wa iyadu billah. Maka Allah ingatkan di ayat ini, dengar, bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Ternyata kebanyakan manusia versi Allah, bukan versi saya, bukan profesor manapun, versi Allah, kebanyakan manusia tidak mengetahui arti kebenaran. Quran cuma sekedar dibaca, tidak pernah dipahami, apalagi diamalkan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Coba jujur jamaah al-ijabah. Dari sekian bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, siapa yang pernah membaca Quran terjemah tertib dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Yang bohong saya doakan bisulan. Satu. Siapa lagi? Apa sulitnya membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Gak punya waktu, bohong. Siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa sulitnya membaca terjemahan yang kita baca dari Al-Quran? Karena qadarullah Quran Arabian berbahasa Arab dan tidak semua kita mengerti bahasa Arab. Apa sulitnya membaca terjemah? Apa sulitnya kita mencoba memiliki keinginan Ayatul Kursi? Apa sih makna di balik Al-Fatihah ini? Dan ingat,
Semua nikmat Allah ada pertanggungjawaban tidak? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Saya cuma bisa mengajak diri saya. Saya mulai memutuskan siap mengajar atau dipanggil ustaz sesudah saya mengkhatamkan tafsir Ibnu Katsir, sesudah saya membaca terjemah, sesudah saya membaca berapa setiap amalan apa dalilnya, baru berani. Karena pertanggungjawaban berat di hadapan Allah. Maka dengan izin Allah, insya Allah surat apa ayat berapa, ini semua hada min fadlil karunia Allah. Karena benar-benar kita coba dulu menggalinya, baru kita ajarin orang, kita amalkan dulu diri kita. Ona kabura maktan indallah antakum la taf'alun, berat sekali jadi ustaz. Kalau kami menyampaikan sesuatu kami sendiri tidak mengamalkannya. Wa iyadzubillah wa a'udzubillah, saya bertawasul pada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum merdeka dari kebodohan sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau sudah baca tulis, semua saya yakin udah bisa. Bahkan levelnya bukan hanya baca tulis, bahasa Inggris juga banyak menguasai. Bahasa asing, komputer apalagi. Tapi kebodohan sesungguhnya banyak orang yang belum merdeka. Kita masih mengikuti hawa nafsu dan tidak mengetahui hakikat kebenaran sesungguhnya. Dan mengatakan tidak banyak manusia tidak tahu benar siapa? Allah kan, bukan saya kan. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 24. Tolong diingat, dicatat. Kita belum merdeka. Pada republik ini sudah 75 tahun. Tadi kita ambil satu sampel saja. Mana idol curiosity kita, rasa ingin tahu terhadap Al-Quran. Padahal Quran ini bukan sekedar dibaca perintah Allah. Saya ingatkan, Quran perintah Allah bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tapi perintah Allah Quran harus apa? Ditadaburi, dipahami. Lihat surat Muhammad, surat 47 ayat 24. Surat 47, surat Muhammad ayat 24. Ayo silakan Pak Tiro, udah lama saya nggak ketemu. Kemana aja nih tim pro kita? Surat 47 ayat 24. Siapa yang udah ketemu biar cepat waktunya. Saya berharap jam 8 selesai kita. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terpenuhi? Berarti ayat ini mengandung perintah Allah suruh tadabbur Quran kan? Kalau orang yang tidak ingin tadabbur Al-Quran, jangankan ingin membaca tafsir yang lebih jelimet, tingkat baca terjemahan aja ternyata tidak semua kita ada keinginan mengkhatamkan, membaca, memaknai. Tafsir lebih berat lagi. Saya khatam tafsir Ibnu Katsir kalau boleh jujur 4 tahun. Dan jangan tanya Ustaz ngelotoknya berapa, saya juga nggak ngerti. Cuman yang Allah mudahkan saya kalau ngajar tafsir buka lagi, jadi ingat lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, merdeka yang ketiga, merdeka dari kebodohan. Arti bodoh sesungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsu dan dia berangan-angan karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, nanti aku tobat entar aja deh. Padahal Allah sudah ingatkan betapa menyesalnya orang yang mati apes. Betapa menyesalnya orang yang menyanyikan waktu umur yang Allah berikan. Lihat surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 99 dan 100. Coba silakan. Kemarin ada seorang sedang goes, meninggal depan Istana Bogor. Kelahiran 89. Padahal niatnya gue supaya sehat, betul? Hati-hati dengan itu. Lihat apa bahasa Allah, silakan. Siapa yang ketemu? Surat 23, 99 dan 100. Tafadhol. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, sebentar, apa makna kafir? Apa sekedar orang yang tidak bersyahadat disebut kafir? Orang yang menentang kebenaran, yang menolak kebenaran kafir tidak?
Banyak nggak di antara umat Islam menolak kebenaran? Banyak. Jadi orang kafir bukan hanya mulai nggak bersyahadat. Wa iyadzubillah bisa kita karena menolak kebenaran. Ketika dalil datang, Ustaz, kebiasaan kami nggak begitu. Oh, bahaya ini. Silakan. Juga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Qala rabbirji'un. Orang yang mati apes minta kembali ke dunia. Ngapain? Lanjutkan. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Orang yang mati apes ini meminta kembali ke dunia. Dia berharap, kalau engkau beri kesempatan kedua kali ya Allah, aku akan beramal soleh. Apa jawaban Allah? Lanjutkan. Sekali-kali tidak. Kalla. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapanmu semata, dalihmu, alasanmu. Dulu waktu sibuk, alasannya kenapa jarang musola ijabah sibuk. Begitu pandemi, banyak work at home, kenapa jarang musola ijabah? Encok saya kumat. Ada aja alasan. Terus lanjut. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Wa min wara'in barzakhun ila yaumi mu'atun. Orang yang sudah mati nggak mungkin kembali ke dunia, kata Allah. Karena begitu dimasukkan liang lahat sekitar si mayit ini udah dalam barzakh, mau teriak nangis darah. Dia katakan semua hartaku ambil ya Allah, aku menyesal, nggak akan kembali. Ila yaumi mu'atun, ketika hari berbangkit nanti, ketika sangkakala kedua, semua kita dibangkitkan dari kematian. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Wa iyadzubillah, orang mati apes sampai kiamat nanti datang terus disiksa. Azab kubur ada atau tidak? Ada. Makanya diajarkan kita oleh Rasulullah SAW dan hadis riwayat Muslim, sebelum salam dalam salat ada doa yang kita panjatkan di hadapan Allah. Sesudah fil alamina innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil. Berarti azab kubur ada, saudara. Yang tidak meyakini azab kubur, dia telah mengingkari ajaran Rasulullah SAW. Jangan bermimpi dia bisa masuk surga bersanding bersama Rasulullah SAW. Kebodohan. Dan yang terakhir, banyak di antara kita belum merdeka dari kemiskinan. Apa arti miskin? Karena Allah mengajarkan kita ternyata lawan kaya bukan miskin, tapi lawan kaya apa? Cukup. Surat apa ayat berapa? Yang tahu surat apa ayat berapa saya traktir sop kaki, bang kumis. Sop kaki atau sop apa? Bawa sop. Surat An-Najm udah dulu saya jelaskan. Surat 53 ayat 48 coba lihat. Innahu wa aghna wa aqna. Silakan. Sudah ya? Sesungguhnya Allah memberi kita kaya dan kecukupan. Jadi makna miskin bukan kita sama sekali nggak punya makanan dan pakaian, karena semiskin-miskin orang alhamdulillah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Orang gila, pernah dengar nggak fakta kok gugus tugas COVID? Orang gila terpapar COVID, pernah dengar nggak? Pada yang makan sampah, nggak ada physical distancing, nggak ada cuci tangan, nggak ada kalau masuk rumah mandi dulu, ganti baju dulu. Allah yang melindungi mereka. Ini sedang viral seorang syekh. Qadarullah diciptakan Allah cacat, tapi syekh ini hafal Quran, bahkan mendapatkan titel profesor dari Amerika. Dan beliau turunan orang Bugis. Allahu Akbar. Beliau guru besar. Beliau ngajar di Universitas Madinah. Bahkan ketika diundang oleh Instrumen Wisata Hati, suaranya saya coba dengar bahasa Arabnya kurang jelas. Mungkin karena dubbing ya. Mungkin kalau terlalu dekat beliau bisa paham, karena penterjemahannya bisa memaknai. Beliau hafal Quran dengan fisik yang sangat terbatas.
cuman matanya berkedip-kedip. Lihat ya, sedang viral Syekh itu ya. Beliau dapat profesor dari Amerika, dapat i'tiraf, pengakuan, dan beliau mengambil kuliah di Madinah tentang jurnalistik. Sehingga dosennya sempat protes, mana mungkin Anda menjadi wartawan jurnalis, fisik Anda yang enggak ini. Tetap ini keinginan saya. Dengan izin Allah dia bisa bekerja di jurnalis. Pernah bekerja di beberapa TV nasional yang ada di Arab Saudi. Allahu Akbar walillahi. Hari ini banyak kita masih belum merdeka dari kebodohan, belum merdeka dari kemiskinan. Sesungguhnya apa makna miskin? Bukan nggak punya ini dan itu, tapi makna miskin sesungguhnya pertama miskin jiwa. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Yang disebut orang kaya bukan banyak harta kata Rasul. Yang disebut orang kaya kaya jiwa. Hari ini banyak orang miskin jiwa, ngeluh dan ngeluh tuh miskin jiwa. Manusia di tengah Covid ini banyak ngeluh atau banyak senyum? Kita belum merdeka. Orang gila pernah kita lihat galau karena Covid, aku galau nggak ada makanan. Pernah dengar nggak curhatan? Atau kucing lahirnya sekali lahir 4 anak, pernah lihat gak kucing galau gak? Atau cicak nekat bunuh diri, nyamuknya kejauhan loncat? Gak ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah qallallahi rizquha. Karena dalam surah Hud ayat 6, semua makhluk ciptaan Allah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan Allah ingatkan kembali surah Al-Ankabut ayat 60, wa ka'im min dabatin fil ardi la tahmilun la yahmilun Allah yarfa wa iyyakum. Betapa banyak makhluk ciptaanku di muka bumi ini tidak mampu mendatangkan rezeki untuk dirinya, seperti sang profesor Syekh itu. Bagaimana dia mengambil? Dengan izin Allah Bapak Ibu. Syekh ini berkeluarga dan punya anak, anaknya usia 14 tahun. Sama dengan siapa pelawak kecil itu? Anaknya lebih besar dibanding dia. Siapa? Ada Daus ini. Kan orang berpikir, gimana sih Daus ini? Allah berkata. Justru yang gagah-gagah nggak punya anak banyak. Saya ngajar di IDI, kata dokter Indonesia, banyak ahli obgyn, ahli kandungan itu nggak punya anak. Padahal dia mendiagnosa, menganalisa pasiennya tentang bagaimana mendapatkan, dia sendiri takdirkan Allah nggak punya anak banyak itu. Allah yang berkuasa. La haula wala quwata illa billah. Miskin yang kedua, miskin secara iman. Viral, ternyata di tengah pandemi ini yang gak kuat iman, ada yang murtad, ada yang jadi penjilat, ada yang menggadaikan harga dirinya, ada yang main dukun. Ibu-ibu wanita, mohon maaf ini semoga tidak terjadi di wanita solihah musola ijabah. Ternyata selama pandemi banyak kasus perceraian. Ini miskin iman, ini miskin jiwa, ini miskin akidah tauhid, ini miskin keyakinan di hadapan Allah. Pernah dengar nggak ada hadis dari Abu Dawud? Ternyata orang yang tidak pernah diuji dalam hidupnya di dunia, begitu nanti dia diwafatkan Allah, ketika dia bertemu dengan yaumul hisab, dia melihat orang-orang yang diuji oleh di dunia ternyata dimuliakan oleh Allah karena digugurkan dosanya, dijauhkan dari azab neraka. Orang yang tidak pernah diuji di dunia minta kembali ke dunia supaya bisa diuji oleh Allah. Allah. Jadi keliru. Ujian kita hadapi ini semakin tinggi iman kita, semakin diuji oleh Allah. Manusia yang paling berat ujian di sisi Allah siapa? Para nabi, para rasul. Padahal mereka manusia pilihan, manusia yang sangat Allah cintai, justru ujiannya paling berat. Bahkan Allah ingatkan syarat menjadi orang beriman harus siap sabar, diuji. Lihat surah Al-Ankabut surah 29 ayat 2 dan 3. Hasiban nas ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia boleh mengira mengklaim dia beriman padahal dia belum diuji? Sebagaimana orang-orang sebelum mereka diuji, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh terus ujiannya berat. Datang kita ngaku beriman, diuji sedikit ngeluh. Wanita minta cerai. Saya ingatkan ibu-ibu. Saya banyak lihat pengajian Al-Mutakin kemarin, kan pengajian saya nggak ibu-ibu, tapi ibu-ibu ahli jabah saya lihat nggak banyak kemarin.
Atau satu pun nggak muncul. Ibu ikut nggak Bu? Pengajian saya bulan lalu di Al-Muttaqin, saya ingatkan ayyuma imra'atin idza talabat at-talaq ila zawjiha la yari rayatal jannah. Kata Rasulullah SAW, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama, wanita ini walaupun rajin ibadah nggak akan cium aroma surga. Jangankan masuk surga, aroma surga kagak kecium. Saya mau nanya ibu-ibu, boleh nggak seorang istri minta cerai suami berkaitan ekonomi? Bu? Ada ibu nggak belakang? Nggak ada? Oh, ada? Ada Pak? Kok perasaan ada? Kan? Ada kan? Boleh nggak Bu? Apa? Masya Allah, wanita solehah. Sudah ada kedengaran di komplek kita perceraian di tengah pandemi? Alhamdulillah. Ini pentingnya taklim Pak Yani dan Bapak-bapak. Dengan ilmu agama jadi kuat kita dipaham. Ya, hakikatnya demikian. Nah, Bapak rahimakumullah, inilah 4 kemerdekaan kita raih. Secara utama pasti banyak kemerdekaan-kemerdekaan yang lain, tapi 4 aspek ini benar-benar kita harus merdeka. Saya ulangi, merdeka dari kesyirikan, merdeka dari TBC, tahyul bin akhurafat, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari kemiskinan. Kenapa harus merdeka dari miskin? Kadal fakru ayyakuna kufran, karena miskin bisa menyebabkan orang itu murtad kufur. Padahal penghuni surga terbanyak orang miskin atau orang kaya? Kalau begitu ingin jadi orang miskin atau orang kaya? Orang kaya masuk surga. Masya Allah. Semua kita masuk surga Mas, jangan khawatir. Selama masih ada iman sebesar biji zarrah, kata Rasulullah, kita masuk surga. Tapi bagaimana hari kita berjuang semua, termasuk 70.000 golongan, dikali lagi sampai 4.100.000, bagaimana kita termasuk di situ, masuk surga tanpa hisab. Tapi yang jelas digambarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, penghuni surga terbanyak orang miskin yang bersabar. Pertanyaannya, kalau kita ditandingkan Allah miskin, sabar atau ngeluh? Dan saya hafal sekali doa Rasulullah SAW tentang beliau memohon kepada Allah supaya ditakdirkan Allah jadi orang miskin. Apa doa beliau? Saya hafal, tapi saya nggak pernah berdoa kecuali dalam pengajaran. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amatani miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Karena orang miskin hisabnya pendek di hadapan Allah. Kita makin banyak harta, makin banyak hisabnya. Min enak tasabawa ila enak faqo. Dari mana kita pergi, kemana kita infakkan? Ada jamaahnya letup, Ustaz, supaya kita cepat masuk surga. Emang Allah kagak bisa nanya cepat-cepat? Jawabannya apa? Allah bisa nanya cepat, kita kagak bisa jawab cepat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di padang mahsyar mulut dikunci mati. Mulut yang menjadi andalan kita di dunia, bahkan orang mampu bersilat lidah, nggak mampu silat lidah, dia sewa pengacara pada bersilat lidah, lolos dia. Tapi di hadapan Allah mulut dikunci mati. Yang berbicara tangan. Pada di dunia mustahil tangan berbicara. Wa tasyhadu arjulu bima kanu yaksibun, kaki menjadi saksi. Artinya seluruh anggota tubuh berbicara, memberi kesaksian, justru mulut dikunci mati oleh Allah. Mungkin hanya ini Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ada waktu kita 15 menit. Tidak ada? Berarti sudah merdeka. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Saya cuma ingatkan, silahkan jalan, tapi jangan hilang kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya. Coba besok ada pengumuman, seluruh warga diharapkan sholat subuh berjamaah. Kita memaknai kemerdekaan. Oh, masya Allah. Itu baru mantap. Ya, panitianya remaja masjid. Masya Allah.
Karena habis sholat subuh dan sampai sholat syuruk kita ada zikir dan sebagainya. Habis itu kita makan sarapan bubur. Masya Allah. Ya, foto. Ya, silakan. Tolong dijelaskan lagi doa yang tadi. Minta miskin. Miskin. Lafaznya dulu ya. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amattani miskinan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal qiyamati miskinan. Kumpulkan aku bersama orang miskin. Apa maknanya? Beliau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Ternyata penghuni surga terbanyak orang-orang miskin. Bahkan sahabat-sahabat yang kaya selevel Abdurrahman beliau sangat takut. Sehingga kita mengenal ada cerita tentang Abdurrahman beliau tentang kurma busuk. Pernah dengar enggak kurma busuk? Karena takutnya Abdurrahman, beliau itu ditakdirkan Allah orang terkaya. Padahal beliau orang yang sangat dermawan. Dan beliau sangat paham dengan kedudukan hadis ini. Berarti nanti di antara sahabat yang terlambat masuk surga. Maka keluarlah kisah tentang kurma busuk. Tapi Allah sudah mentakdirkan. Disinilah menunjukkan kita kaya, kita apapun, itu kehendak Allah, bukan hebatnya kita. Kalau ukuran orang kaya karena kerja keras, harusnya kelompok mana yang terkaya di muka bumi, profesi apa yang paling kaya di muka bumi kalau karena kerja keras? Menurut Bapak apa? Kuli. Ada nggak kuli yang kaya? Dia udah kerja keras, banting tulang, mandornya yang kaya. Yang lebih kaya di atas mandor, terus begitu. Kalau orang kaya karena kepintaran, harusnya profesi apa yang paling kaya di muka bumi? Profesor. Tanya Profesor UI, ada nggak di antara mereka memiliki pesawat seperti Bu Susi, Menteri Kelautan? Tanya. Saya pernah diundang komunitas UI, banyak profesor. Saya tanya, Prof, ada nggak di antara Prof ini yang punya pesawat? Boro-boro kami ini pegawai negeri, Ustaz. Jadi kita kaya, kita hebat, kehendak Allah, iradah Allah. Bahkan sejak kita dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan, ada 4 yang sudah ditetapkan Allah, betul? Di antaranya tentang apa? Rezeki kita. Cuman karena ini sesuatu yang gaib, kita diperintahkan doa, ikhtiar, tawakal, jangan berdiam diri. Bahkan ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara kami bertawakal ya Rasulullah? Bertawakallah kalian seperti seekor burung. Pagi hari dia tinggalkan sarangnya, temboloknya kosong dari makanan, sore hari sudah penuh dengan makanan. Burung punya program dan planning master. Pernah dengar nggak burung ada rapat kabinet terbatas? Jadi kembali maknanya, kalau Bapak ditakdirkan Allah di posisi orang miskin padahal sudah berusaha, sudah ikhtiar, bersabar. Kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, memiliki harta, bersyukurlah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim? Ajaban li amri mukmin. Sungguh indah, menakjubkan urusan orang mukmin. Kullu amrin khair. Semua urusan orang mukmin itu baik. Idza asabatu ad-dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau diuji orang mukmin dengan kesulitan, dia sabar dan itu baik untuk. Wa idza asabatu as-sarra syakara fakana khairan lah. Kalau diuji dengan kenikmatan, kesuksesan, dia pandai bersyukur dan itu baik untuk diri. Kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, tolong diingat, pahami, pandai bersyukur, bertanggung jawab dari mana harta ini, karena nggak akan lepas pertanyaan harta dari mana dan ke mana. Dan kita sudah pernah bahas belum? Kalau Bapak disuruh pilih, siap menjadi ujian orang miskin atau orang kaya? Karena dua-dua ujian. Kira-kira pilihan mana? Biasanya lebih banyak lolosnya yang miskin, Pak. Lebih banyak kalau kita diuji miskin. Kata orang miskin, Pak, ya enak jadi orang miskin, dihina. Saya kenapa gak berani doa pada saya hafal loh? Karena pasca tsunami saya pernah diuji di level itu. Yang paling berat keluar dari kemiskinan itu apa? Kita kehilangan harga diri. Kalau kita nggak punya, orang dengar nggak ucapan kita walaupun benar. Sampai ada istilah kalau kita nggak punya lalat nggak ingat, pernah dengar nggak? Kalau kita nggak punya lalat nggak ingat, pernah dengar nggak?
Apa filosofi kalau nggak punya lalat nggak hinggap? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ada istilah kalau nggak punya lalat nggak hinggap? Apa filosofi? Saya akan coba memaknai, kalau kita nggak punya kan nggak ada makanan di rumah kita. Mana ada lalat datang makanan nggak ada. Sampai begitu makna. Tapi kalau memang Bapak mengatakan aku lebih siap lolos dari ujian kemiskinan, dulu bahasan kita ada ujian kemiskinan itu nggak mudah. Orang kalau miskin lebih banyak syukurnya atau ngeluhnya? Coba jujur. Bapak semakin tua, yang Bapak lihat memang bukan Bapak. Teman-teman Bapak semakin tua banyak syukur atau banyak ngeluh? Orang pensiun banyak yang kurban atau gak kurban? Saya jawab, banyak gak kurban. Pada rumah 2 lantai, mobil 4, curhat pula. Habis kajian yang kemarin berita tentang makna perintah kurban, dia WA saya, Ustaz 32 tahun saya kurban sapi, tapi tahun ini kelihatannya gak kelihatan itu Ustaz. Pada aset saya sekian. Apa yang saya lakukan Ustaz? Di mana kesalahan saya? Saya berpikir orang yang benar-benar panik. Maka saya tawarkan, Pak, masa kurban seekor kambing yang harga 2-3 juta nggak punya sih Pak? Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Saya pinjami dulu karena Bapak banyak aset saya. Oh, kalau sekitar kambing 2-3 juta, yang 10 juta pun mampu. Kalau begitu lakukan itu. Jadi dia masih menjaga. Dulu aku kurban 2 ekor sapi setiap tahun. Kenapa tahun ini jadi susah? Padahal fattakullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Tapi beri yang terbaik yang kita miliki. Masih ingat nggak pelajaran tentang kenapa kurban Qabil ditolak? Masih ingat kan? Karena Qabil tidak yang terbaik yang dia miliki. Itu bukan pilihan. Kalau saya ditanya pilih kaya atau miskin, jawaban saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau Maha Pemutus yang terbaik. Nggak bisa kita memilih, karena belum tentu kita kuat di level ujian. Terus jadi orang kaya, apa mudah keluar orang kaya? Orang kaya makin dekat Allah atau makin jauh? Semangat kali ngomong. Udah pernah kaya? Ya betul. Udah pernah saya bahas. Dan banyak. Ya, saya 3 hari ini dipertemukan dengan seorang dirut, Pak. Gajinya per bulan 300 juta, galau. Hanya masalah rumah tangga galau. 4 tahun saya Ustaz Pisaranya cerita sana sini. Ngajak ke restoran Pullman Ciawi. Belum pernah saya lihat hotel Pullman. Nah, itu. Tapi yang ngajaknya galau. Apa artinya Ustaz saya punya aset 100 miliar, tapi rumah tangga begini. Anak-anak saya jauh, apa makna hidup? Maka saya kembali. Barat ini sudah sadar, everything is money, but money is not everything. Kalau begitu apa kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat? Jamaah ahli Jabar berkali-kali kita bahas nih. Apa kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat? Siapa bisa jawab? Nggak dilaminating sih. Iman dan amal soleh. Surat apa yang berapa? Padahal saya suruh laminating itu. Enggak Kak, surah An-Nahl, Kak, surat 16 ayat 97. Karena Bapak yang bertanya, Bapak yang mengakhiri. Engkau memulai, engkau mengakhiri. Surat 16 ayat 97. Apa kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat? Ini jaminan Allah, garanti dari Allah. Fadhal Pak, silakan. Surat 16 ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah sebut pasti, Pak. Iman dan amal soleh. Bukan harta, bukan jabatan, bukan apapun, iman dan amal soleh. Maka saya mengajak di seden kita semua, di sisa umur yang Allah berikan, terus tingkatkan keimanan dan perbanyak amal soleh kita, sehingga ketika Allah wafatkan kita kelak, kita dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, dan kita sudah merdeka dari 4 hal tadi. Barakallahu fikum, al-afu minkum, mohon maaf dan mohon doa semoga safar saya ke Jakarta malam ini
dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.